Selamat malam Ibu Eni, selamat malam teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai pelaporan keuangan internasional. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami mengaturkan penganjalian. Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Purnama Dewi nomor absen 8. Saya Sulistinita Dewi nomor absen 39. Saya Iwan Yuni nomor absen 16. Saya Nikita Ernayanti nomor absen 29. Baik, langsung saja presentasi yang pertama akan saya bawakan sendiri, yaitu mengenai transaksi mata uang asing. Yang pertama itu ada pengertian transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing adalah transaksi di mana nilai tukarnya dinyatakan dalam mata uang fungsional dari suatu entitas. Di Indonesia, transaksi dalam mata uang asing diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007, yaitu PSAK nomor 10 tentang transaksi dalam mata uang asing, dan PSAK nomor 11 mengenai penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang meliputi penentuan kurs. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang, di mana kurs yang digunakan yaitu yang pertama ada kurs spot atau spot rate, adalah kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi. Yang kedua itu ada kurs sekarang atau current rate, adalah kurs di mana satu unit mata uang dapat ditukarkan dengan mata uang lain pada tanggal neraca atau tanggal transaksi. Yang ketiga itu ada kurs historis atau historical rate, adalah kurs yang berlaku pada tanggal tertentu terjadinya transaksi. Dan yang terakhir itu ada forward rate, yaitu kurs yang digunakan dalam transaksi kontrak berjangka. Yang kedua itu ada mata uang fungsional. Mata uang fungsional entitas mencerminkan transaksi, peristiwa, dan kondisi yang terjadi relevan. Jika mata uang fungsional adalah mata uang dari ekonomi hiperinflasi, maka laporan keuangan entitas disajikan kembali dalam PSAK 63. Selanjutnya itu ada pos moneter. Fitur utama pos moneter adalah hak untuk menerima sejumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Sebagai contoh, mencakup pensiunan dan imbalan kerja lainnya harus dibayar secara kas, kemudian kewajiban diestimasi yang harus diselesaikan secara kas, dan dividen kas yang diakui secara kewajiban. Serupa dengan hal tersebut, kontrak untuk menerima jumlah variabel ekuitas atau jumlah variabel dari aset yang nilai wajarnya harus diterima, itu secara setara dengan suatu jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan merupakan pos moneter. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional. Yang pertama ada pengakuan awal. Pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional. Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi. Tanggal transaksi adalah tanggal pada saat pertama kali transaksi memenuhi kriteria pengakuan sesuai dengan SAK. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadi transaksi. Selanjutnya ada pelaporan pada akhir periode pelaporan berikutnya. Menurut Standar Akuntansi Keuangan pada PSAK nomor 10 tentang transaksi dalam mata uang asing, pada setiap tanggal neraca, yang pertama, pos moneter valuta asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca atau kurs penutup. Selanjutnya, pos non moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca, tetapi harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi. Lalu yang ketiga, pos non moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan. Selanjutnya ada pengakuan selisih kurs. Selisih kurs timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian pos moneter yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing. Bila timbulnya dari penyelesaian suatu transaksi berada dalam satu periode akuntansi yang sama, maka seluruh selisih kurs diakui pada periode tersebut. Namun jika timbulnya dan diselesaikannya suatu transaksi dalam beberapa periode akuntansi, maka selisih kurs harus diakui untuk periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs masing-masing periode. Selanjutnya, perubahan dalam mata uang fungsional. Ketika terdapat perubahan dalam mata uang fungsional, dampak perubahan mata uang fungsional diperlakukan secara prospektif. Dengan kata lain, entitas menjabarkan seluruh pos ke dalam mata uang fungsional yang baru menggunakan kurs pada tanggal perubahan itu. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada penjabaran dalam mata uang penyajian. Pada umumnya, mata uang penyajian di Indonesia adalah rupiah.
Entitas dapat menyajikan laporan keuangan dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya. Jika mata uang penyajian berbeda dengan mata uang fungsional entitas, maka entitas menjabarkan hasil posisi keuangannya ke dalam mata uang penyajian. Sebagai contoh, jika suatu kelompok usaha berisi entitas individual dengan mata uang fungsional yang berbeda, maka hasil dan posisi keuangan setiap entitas dinyatakan dalam satu mata uang yang bersama sehingga laporan keuangan konsolidasian disajikan. Yang keenam yaitu penjabaran kegiatan usaha luar negeri. Penggabungan hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri dengan entitas pelaporan mengikuti prosedur konsolidasi normal, seperti eliminasi saldo dan transaksi intra kelompok usaha dari entitas anak. Akan tetapi, aset moneter intra kelompok usaha, baik jangka pendek maupun jangka panjang, tidak dapat dieliminasi dengan liabilitas. Yang selanjutnya yaitu ada pengungkapan. Menurut standar akuntansi keuangan pada PSAK nomor 10, transaksi dalam mata uang asing, perusahaan harus mengungkapkan yang pertama yaitu jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi, kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar, melalui laba rugi sesuai dengan PSAK nomor 55, yaitu instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Yang kedua yaitu ada selisih kurs neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah serta rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada translasi mata uang asing. Yang pertama yaitu pengertian translasi. Translasi adalah proses penyajian ulang informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Selanjutnya ada alasan-alasan melakukan translasi. Yang pertama, agar para pembaca laporan mendapatkan pemahaman yang holistik atas operasi perusahaan, baik domestik maupun luar negeri. Yang kedua, tantangan bagi perusahaan multinasional untuk menyediakan pengungkapan informasi keuangan. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi pembaca laporan keuangan. Yang keempat, kurs nilai tukar variabel. Yang kelima, untuk mencatat transaksi mata uang asing. Yang keenam, untuk menyampaikan informasi akuntansi mengenai suatu perusahaan yang berdomisili di suatu negara kepada pengguna di negara lain. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian translasi mata uang. Yang pertama, penangguhan. Yang kedua, ada penangguhan dan amortisasi. Yang ketiga, ada penangguhan sebagian. Dan yang terakhir, tidak ada penangguhan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami tutup dengan paramosan. Om Santi Santi.